Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Dan di kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Stefan Ronaldo. Saya salah satu mahasiswa di Unpad, Universitas Ternate, Pendidikan Geografi, yang melaksanakan PLP di SMA Negeri 5 Palu. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi potensi dan persebaran sumber daya hutan. Namun sebelum kita masuk dalam materi pembelajaran, saya harap melalui materi ini kita dapat memahami pengertian dan klasifikasi dari sumber daya kehutanan dan memahami potensi dan persebaran sumber daya alam, khususnya sumber daya kehutanan di Indonesia, serta dapat mengerti mengenai pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dan sebelum kita masuk ke dalam materi lebih jauh, kita akan membahas mengenai apa itu hutan. Ya, kita mungkin sudah tidak asing mendengar kata hutan di telinga kita. Dan teman-teman perlu ketahui bahwa pengertian hutan itu telah diatur oleh negara. Aturan tersebut terdapat dalam Peraturan Undang-Undang Kehutanan. Dan bisa dilihat di belakang saya, itu menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, hutan merupakan suatu ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, bisa kita ketahui sendiri bahwa secara umum pengertian hutan adalah suatu tempat yang dihuni oleh berbagai macam jenis tumbuhan yang lebat seperti rumputan, jamur-jamur, semak, pohon-pohon, serta tumbuhan lainnya di suatu wilayah yang sangat luas. Hutan Indonesia mempunyai luas sekitar 120,35 juta hektar dan merupakan kelompok hutan tropis ketiga terbesar di dunia setelah Brazil dan juga Zaire, dan mempunyai fungsi utama sebagai paru-paru dunia serta penyeimbang iklim di dunia. Kita lanjut. Teman-teman boleh perhatikan gambar peta yang sudah ada, dan pada peta tersebut, di peta penutupan lahan tersebut, itu teman-teman boleh perhatikan mengenai penutupan lahan yang ada di Indonesia. Dari peta tersebut kita boleh perhatikan bahwa penggunaan lahan di Indonesia ini ditandai dengan warna putih, sedangkan warna hijau itu adalah lahan yang belum dipakai oleh manusia. Jadi bisa dibilang masih lahan hijau. Jadi teman-teman boleh lihat perbandingannya mengenai lahan yang sudah dipakai dan juga lahan yang belum dipakai di Indonesia. Baik, kita akan masuk ke materi selanjutnya mengenai macam-macam hutan berdasarkan jenisnya. Ya, yang pertama itu ada hutan hujan tropis yang memiliki beberapa ciri-ciri. Jadi teman-teman boleh perhatikan ciri-cirinya. Yang pertama yaitu karakteristik tipe iklim itu A dan B, sedangkan curah hujan itu di atas 1600 mm per tahun. Untuk jenis tanahnya sendiri itu sangat variatif, yaitu ada tanah regosol, latosol, aluvial, dan juga pedosol. Terletak jauh dari pasang surut air laut atau vegetasi hijau sepanjang tahun, atau bisa dibilang tidak gugur. Pohon-pohonnya itu tinggi, rapat, dan berdaun lebat. Kemudian dasar hutan ditumbuhi jamur, lumut, tumbuhan paku-pakuan, dan sejenisnya. Untuk persebaran dari hutan hujan tropis sendiri ini tersebar di beberapa wilayah, yaitu ada di Sumatera, Kalimantan, Jawa Barat, dan juga Papua. Kita lanjut ke hutan jenis berikutnya, yaitu hutan gambut. Hutan gambut memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama itu kawasan lahan yang lapisan tanahnya tersusun oleh bahan organik
dengan kondisi anorganik. Kemudian beriklim A dan B, jenis tanah organusol, kedalaman gambut bervariasi dan rata-rata itu sekitar 150 cm. Tanah yang lembek atau lunak dan tidak cocok untuk ditumbuhi pepohonan. Persebaran dari hutan gambut sendiri itu ada di beberapa wilayah, yaitu di Jambi, Riau, dan juga di Kalimantan Barat. Baik, hutan jenis berikutnya itu yaitu hutan rawa. Hutan rawa sendiri memiliki ciri-ciri, yaitu tanah aluvial yang selalu tergenang air dan sering dilanda banjir. Vegetasi hutan selalu hijau dan bervariasi. Tinggi tumbuhan mencapai 40 meter, jadi bisa dibilang pepohonan di sana itu tinggi-tinggi, mencapai 40 meter. Kemudian tingkat keasaman tinggi di hutan rawa. Untuk hutan rawa sendiri itu tersebar di beberapa wilayah, seperti di Papua Barat bagian selatan, Sumatera bagian timur, Kalimantan Barat, dan juga Kalimantan Tengah dan Maluku. Dan yang terakhir itu hutan payau. Untuk hutan payau didominasi oleh tumbuhan mangrove atau tumbuhan bakau. Teman-teman mungkin sudah tahu apa tumbuhan bakau, dan yakni tumbuhan yang mempunyai akar mencuat ke permukaan. Kemudian ciri-cirinya tumbuh di kawasan perairan payau, yakni perairan yang terdiri atas campuran air tawar dan air asin. Jadi air payau merupakan campuran dari air tawar dan juga air asin. Kemudian sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut dan keberadaannya terutama di daerah yang mengalami pelumpuran dan juga terjadi akumulasi bahan organik. Untuk persebaran hutan payau sendiri tersebar di beberapa wilayah, yaitu ada di Aceh, Riau, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua Barat. Jadi bisa dibilang untuk hutan payau sendiri itu tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Baik, sekarang kita akan lanjut ke materi berikutnya mengenai macam-macam hutan berdasarkan keperluan pengelolaannya. Jadi untuk jenis hutan berdasarkan keperluan pengelolaannya ini terbagi beberapa jenis. Ada 4 jenis, yaitu hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, dan hutan produksi. Oke, kita langsung saja ke hutan lindung. Hutan lindung adalah hutan yang memiliki peranan penting dalam menjaga ekosistem lingkungan hidup, sehingga keberadaannya itu sangat dilindungi. Dan fungsi hutan lindung itu sendiri sebagai penyediaan air, penahan erosi, pencegah erosi, dan masih banyak lagi. Untuk hutan lindung sendiri itu tersebar di beberapa wilayah, seperti di Lombok ada hutan Sesaut, di Kalimantan Timur ada hutan Wehea, dan Sulawesi Utara ada hutan Tangkoko, dan masih banyak jenis hutan lindung lainnya di Indonesia. Kemudian kita lanjut ke jenis hutan yang berikut, yaitu ada hutan suaka alam. Jadi hutan suaka alam merupakan hutan yang diperuntukkan bagi perlindungan dan pelestarian, perlindungan ekosistem tumbuhan dan hewan, serta plasma nutfah lainnya. Sedangkan hutan suaka alam ini tersebar di beberapa wilayah, seperti contohnya ada di Sulawesi Tenggara, yaitu hutan Lambu Sango. Di Kalimantan Timur ada Bukit Bangkirai. Jadi itu untuk contoh persebaran hutan suaka alam. Oke, kita masuk ke jenis hutan yang ketiga, yaitu ada hutan wisata. Jadi untuk hutan wisata sendiri merupakan kawasan hutan yang diperuntukkan untuk kegiatan wisata, pengembangan ilmu pengetahuan, dan juga pendidikan. Mungkin untuk hutan wisata sendiri teman-teman sudah tidak asing dengan hutan wisata, yaitu merupakan tempat untuk berwisata. Dan contoh hutan wisata sendiri ini tersebar di beberapa wilayah. Contohnya ada di Sumatera Selatan, yaitu hutan Pun Kayu. Kemudian di Sulawesi Selatan ada hutan Malino. Jadi itu sedikit gambaran mengenai hutan wisata dan persebarannya. Kemudian kita lanjut ke hutan yang berikutnya, yaitu ada jenis hutan produksi. Hutan produksi merupakan hutan yang digunakan untuk kegiatan produksi hasil hutan
dan untuk memenuhi kebutuhan industri, rumah tangga, dan lainnya. Sedangkan untuk persebaran di hutan produksi sendiri itu contohnya ada di Jawa Timur itu sekitar 2,7 juta hektar dan Jawa Tengah serta di beberapa wilayah lainnya. Jadi itu gambaran singkat mengenai hutan produksi. Hutan produksi sendiri merupakan hutan yang diperuntukkan untuk memproduksi hasil hutan untuk kegunaan industri maupun rumah tangga. Jadi itu gambaran singkat mengenai jenis hutan produksi. Baik, kita masuk ke materi berikutnya mengenai pengelolaan sumber daya kehutanan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Untuk prinsip pembangunan berkelanjutan ini sendiri, dalam pengelolaannya itu tidak lepas dari keseimbangan beberapa sisi, yaitu dari sisi ekologinya, sisi sosial maupun sisi ekonomi. Jadi ada keseimbangan di antara beberapa sisi dalam menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya sumber daya kehutanan. Jadi teman-teman boleh perhatikan yang sudah ada di slide di belakang saya mengenai keseimbangan dalam prinsip pembangunan berkelanjutan. Baik, sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya mengenai manajemen hutan. Manajemen hutan sendiri terbagi atas 3, yaitu perencanaan kehutanan, pengelolaan hutan, dan pengawasan kehutanan. Untuk perencanaan kehutanan, yaitu proses penetapan tujuan, penentuan kegiatan, dan perangkat yang diperlukan dalam pengurusan hutan lestari untuk memberikan pedoman dan arah guna, menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Jadi itu untuk perencanaan kehutanan. Baik, kita masuk yang kedua mengenai pengelolaan hutan. Pengelolaan hutan merupakan kegiatan memanfaatkan potensi hutan sendiri sebagaimana mestinya dengan tetap memperhatikan aspek ekologi dan juga lingkungan dalam rangka memperoleh manfaat yang lebih optimal dan juga berkelanjutan. Itu untuk pengelolaan hutan. Kemudian yang ketiga ada pengawasan kehutanan. Jadi pengawasan kehutanan ini merupakan menilai seberapa besar keberhasilan, kendala, kegagalan, dan tantangan selama kegiatan berlangsung, selama kegiatan pengawasan. Dan pengelolaan hutan yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dapat memberikan manfaat yang besar bagi aspek ekonomi, lingkungan, dan juga sosial. Jadi seperti pada materi sebelumnya mengenai prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu seimbang antara beberapa sisi, yaitu sisi aspek ekonomi, lingkungan, dan juga sosial. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya mengenai manfaat pengelolaan hutan sesuai dengan prinsip berkelanjutan. Jadi ada beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan dengan mengelola hutan sesuai dengan prinsip berkelanjutan. Ya, untuk manfaatnya sendiri itu yang pertama, pengelolaan hutan dapat berkesinambungan berupa kayu, jasa, serta beberapa hasil hutan lainnya. Kemudian mempertahankan kualitas dan kuantitas biodiversitas pada kawasan hutan lindung dan konservasi. Kemudian menjaga fungsi dan ekosistem hutan, memberikan dampak positif terhadap area sekitar hutan, dan meminimalkan dampak yang merugikan. Kemudian yang terakhir itu mengoptimalkan peran masyarakat dalam berpartisipasi mengelola dan menjaga kelestarian hutan. Jadi itu beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan dalam mengelola hutan sesuai dengan prinsip berkelanjutan. Oke, baik, kita telah mempelajari mengenai potensi dan persebaran dari sumber daya hutan sendiri, dan bisa disimpulkan bahwa hutan dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan
dan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia. Oleh karena itu, kita harus menjaga kelestariannya. Dan hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional secara menyeluruh menjadi sangat penting dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional. Jadi, sumber daya hutan telah menjadi modal utama dalam pembangunan ekonomi nasional yang memberi dampak positif antara lain seperti peningkatan devisa di negara, penyerapan tenaga kerja, dan mendorong pengembangan wilayah serta pertumbuhan ekonomi mulai meningkat. Jadi, dengan begitu banyaknya manfaat yang boleh kita dapat dalam pengelolaan hutan, ada baiknya kita tetap menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan hutan ke depannya. Dan materi kita pada saat ini telah selesai. Saya berharap dengan materi ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.